Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Hai anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Nah anak-anak, kita belajar lagi dengan Ibu Lilis, yaitu belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, silakan kalian buka dulu buku dan alat tulisnya. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu tentang pembelajaran 2. Nah, jadi kita sudah belajar tentang gerhana matahari, kemudian juga gerhana bulan. Nah, di sini akan dibahas tentang gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik, ya. Nah, coba di sini lihat ada bacaannya. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutup oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak sehingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian baca bacaan yang tadi, maka nanti kalian harus mencari gagasan pokok yang ada pada setiap paragraf dan mencari informasi pentingnya dari setiap paragraf bacaan tersebut. Nah, di sini perhatikan ada contoh. Paragraf 1. Informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar atau visual, yaitu gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Kemudian informasi visualnya ini ya. Nah, ini gambarnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang Ibu contohkan satu lagi. Paragraf kedua, yaitu bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan. Ya. Nah, nanti gambar visualnya bagaimana? Yaitu gambar visualnya adalah kamu bisa menggambar matahari, bumi, dan bulan ya.
satu garis sejajar ya. Dan nanti untuk paragraf 3-nya silakan kalian isi ya dan gambarkan. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada percobaan ya. Hampir sama dengan pelajaran yang ya, yaitu kegiatannya yang dilakukan oleh 3 siswa ya. Ini yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Nah, kemudian juga ini sama ya, sudah kalian praktikkan juga ya yang kemarin. Nah, sekarang lihat ke sini. Nanti kalian cari persamaan dan perbedaannya antara yang berkelompok dengan yang tidak berkelompok ya. Kemudian perhatikan lagi. Gini ya. Berkreasi ya. Kita sudah mendapatkan informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini ya, yang dari bacaan tersebut. Nah, informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan atau visual. Nah, apakah pernah kalian menyajikan informasi tersebut dalam bentuk reklame? Ya, jadi nanti sekarang kalian akan membuat reklame ya. Apa itu reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada klayaknya ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekadar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang kita reklamekan. Nah, di sini ada beberapa contoh reklame. Ada iklan, pemberitahuan kepada khalayak yang mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Nah, contoh seperti ini ya. Iklannya, nah ini banyak ya. Ini ada di koran ya. Kemudian ada yang spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, ini ya yang namanya spanduk ya. Ini ada tulisannya dan juga ada gambarnya ya, dan warnanya pun harus menarik ya. Kemudian ada brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini adalah brosur. Menggunakan gambar, kemudian tulisannya yang menarik ya. Kemudian selanjutnya adalah embalase ya. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ada gambar ini makanan ya. Nah, ini ada rasa kaldu ayam ya. Kemudian gambarnya menarik dan warnanya pun menarik ya. Kemudian berikutnya adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Nah, ini contohnya poster ya. Ini tulisannya ya yang menarik, gambarnya, supaya nanti orang yang melihatnya pun akan tertarik ya dengan poster ini. Kemudian berikutnya adalah baliho. Ya, baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, ini gambar atau contohnya baliho ya. Ini tulisannya hurufnya huruf besar ya atau kapital ya, dan menggunakan tiang besar ya sebagai penyangganya. Nah,
Itu adalah beberapa jenis reklame ya. Nah, nanti kalian bisa buat reklame ya. Boleh kalian jenis apa saja. Tadi kita udah baca ada 6 jenis ya. Silakan kalian buat temanya juga, silakan apa saja dan buat semenarik mungkin ya. Dengan gambar yang menarik dan kata-kata yang menarik ya. Nanti hasilnya kalian serahkan kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, untuk belajar hari ini ibu cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.